Squidward, what are you? Angry, uncouth crab. Angry crab who torments the nice countrymen. Late plankton and Squidward. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di restoran Chumbucket terlihat Plankton bersama Karen. Saat itu Plankton mengeluh kepada Karen yang sedang membaca buku bahwa dalam sebulan ini restorannya belum ada pelanggan sama sekali. Dia bingung bagaimana cara menarik pelanggan. Tak lama kemudian dengan tiba-tiba datanglah seorang pelanggan misterius yang mengendap-endap masuk ke restoran. Tentu saja hal itu membuat mereka berdua sangat senang karena akhirnya ada pelanggan pertama. Karen pun segera meminta Plankton untuk bersiap-siap menyambut pelanggan tersebut. Tanpa banyak bicara, Plankton langsung menghampiri pelanggan baru itu dengan menaiki meja. Hello, sir. You don't actually want to order. Di sana, Plankton langsung menyodorkan selembar menu makanan kepada si pelanggan, berusaha berbicara dengan ramah sesuatu yang jarang dia lakukan. Karena biasanya dia cemberut dengan sikapnya itu. Sikap ramah itu membuat pelanggan merasa nyaman dan Plankton mulai menjelaskan menu andalan yang ada di restoran mereka. Pelanggan itu merespon dengan baik, namun saat Plankton menggambarkan menu makanan yang cukup menggelikan di lidah, secara tak terduga pelanggan tersebut ternyata adalah Squidward yang sedang menyamar. Kejadian itu membuat Plankton sangat kesal. Dia mengira bahwa Squidward sengaja dikirim oleh Tuan Crab untuk memata-matai restoran miliknya. Namun Squidward langsung menepis dugaan itu sembari mengeluarkan mesin ketik dan meletakkannya di meja. Dia mengaku bahwa restoran Plankton sangat sepi, tidak seperti tempat kerjanya. Squidward sangat membutuhkan tempat yang tenang untuk menulis karena dia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan sandiwara. Dia menulis semua jalan ceritanya sendiri dan untuk itu dia membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengetik. Squidward sempat berimajinasi bahwa dia akan menjadi penulis terkenal dalam dunia sandiwara. Dalam imajinasinya dirinya digambarkan sedang dipenjara dengan kedua tangan di borgol. Sementara Tuan Crab berperan sebagai pemeran antagonis dalam cerita itu. Squidward lalu menunjukkan lembaran naskah yang cukup tebal kepada Plankton. Sayangnya meski naskah itu sudah selesai, dia masih bingung dengan bagaimana akhir cerita itu. Karena masih membutuhkan waktu untuk menulis lebih banyak. Plankton kemudian memberikan ide untuk naskah Squidward. Dia berimajinasi tentang dirinya yang sedang berjualan Chumbucket di pinggir jalan. Karena dagangannya sepi, dia pun diinjak oleh Tuan Crab yang berperan sebagai penjahat, membuat dagangannya menjadi hancur. Cerita tersebut membuat Plankton tertawa dan ternyata sebelumnya Plankton juga sudah menulis naskahnya sendiri. Namun karena sudah kotor, naskahnya berhamburan dan tercampur dengan naskah Squidward. Hal itu membuat Squidward berbinar-binar seolah-olah menemukan jawaban untuk akhir cerita panggung sandiwara miliknya. Dengan senang hati, Squidward segera mengambil naskah tersebut dan memuji jalan cerita yang baru. Setelah dirasa naskah itu selesai, Squidward menekan tombol rahasia. Seketika restoran tersebut berubah menjadi panggung lengkap dengan segala keperluan yang dia butuhkan. Hal ini membuat Squidward sangat senang, namun dia mengeluh tentang warna latar belakang panggung yang menurutnya terlalu jelek. Squidward ingin mengubah warna tersebut menjadi scarlet karena menurutnya itu warna yang indah. Plankton yang lebih suka warna merah menentang ide itu, dan perbedaan pendapat ini memicu perseteruan di antara mereka. Untungnya Karen datang untuk menengahi. Meskipun sudah dipisahkan oleh Karen, mereka berdua tetap bertikai, membuat Karen terpaksa memberikan solusi yang harus disetujui bersama demi kelancaran pertunjukan. Karen kemudian berperan sebagai sutradara dalam pertunjukan itu, mulai mengatur panggung sesuai dengan naskah yang ditulis oleh Squidward. Squidward mulai berlatih di panggung, membaca teks naskah dan gerakan, namun gerakannya masih kaku. Plankton yang tidak tahan melihatnya muncul dengan gaya kesehariannya. Hal ini membuat Squidward marah karena Plankton terlalu ikut campur dalam perannya. Squidward menegaskan bahwa dia yang menulis naskah ini, jadi dia berhak menjadi pemeran utama. Namun Plankton tidak ingin kalah dan menyatakan bahwa dia juga berhak karena ada bagian naskah miliknya. Perseteruan pun kembali terjadi. Karen yang melihat semua itu segera menghentikan mereka.
Dia mengusulkan agar mereka mengikuti audisi untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Squidward pun bersemangat, yakin bahwa dia yang terbaik untuk peran utama. Dia tampil penuh aksi dan bahkan sampai menangis untuk menyempurnakan penampilannya. Namun Plankton yang mengenakan kostum kerajaan naik ke panggung dan mengganggu penampilan Squidward. Plankton memerankan dirinya dengan penuh semangat, namun hal itu justru membuat Squidward semakin kesal dan langsung menginjak tubuh Plankton. Plankton tidak tinggal diam, dia sudah menyiapkan jebakan yang membuat Squidward terjatuh. Dengan penuh semangat, Plankton mulai membaca teks naskahnya sesuai dengan perannya, berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan Karen. Tiba-tiba kepala Squidward muncul dan memarahi Plankton karena dianggap curang karena turun tangan lagi untuk memberikan pilihan siapa yang pantas memerankan peran Snippers. Namun Karen mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang cocok untuk peran itu karena mereka tidak bisa memerankannya dengan baik. Plankton yang tidak terima menentang Karen bahwa dia tidak akan bisa menemukan aktor lain untuk memerankan Tuan Snippers. Tidak ada yang akan mau memerankan peran itu secara gratis. Tak lama setelah itu, SpongeBob datang ke restoran Cambucket sambil membaca denah untuk naik bus ke Clam Francisco. Dia baru menyadari bahwa sebelumnya Tuan Crab pernah memperingatkannya untuk tidak membuat 3 belokan kiri di dekat Mark Boyo, sambil menirukan gaya Tuan Crab dan tertawa. Karen yang melihat kedatangan SpongeBob segera memberitahu mereka berdua bahwa dia telah menemukan pemeran utama untuk peran Snipper. Dia memberikan peran tersebut kepada SpongeBob yang sangat senang karena itu adalah bagian terbaik dalam sandiwara. Plankton dan Squidward kesal melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi guys. Karen kemudian mempersilahkan SpongeBob untuk membaca teks naskah dan mulai berlatih di panggung. SpongeBob berusaha berbicara layaknya seorang penjahat, namun Karen segera menghentikannya karena dia belum cukup tegas. Karen memberikan contoh bagaimana cara berbicara seperti penjahat dengan nada ancaman dan membawa senjata tumpul. Plankton yang mendengarnya setuju dan langsung mengambil stick drum memukul kepala Squidward yang kemudian membalasnya. Kemudian SpongeBob yang merasa sedikit sedih setelah ditegur Karen, ia pun mulai berlatih dengan lebih serius. Karen mendekati SpongeBob dan menenangkannya dan menjelaskan bahwa peran itu hanyalah bagian dari permainan dan untuk panggung seni. SpongeBob pun mulai bersemangat dan menunjukkan akting yang luar biasa, mengubah gaya bicara dan gerakannya menjadi lebih tegas dan menakutkan. Akhirnya panggung sandiwara dimulai dengan para penonton sudah berkumpul di depan restoran Cambucket. Plankton bertanya pada Squidward apakah Tuan Crab akan datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, mengingat ada penghinaan yang ditulis tentang dirinya dalam naskah. Squidward mengatakan bahwa dia sudah mengundang Tuan Crab dengan tiket VIP gratis dan memang benar Tuan Crab datang ke acara itu dengan menyerobot antrian. Di panggung, Tuan Crab menunjukkan ketidakpuasannya melihat SpongeBob yang menirukan gaya dirinya, namun penonton sangat menikmati pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan selesai, Tuan Crab meminta para penonton untuk pergi ke restoran dan menikmati Krabby Patty yang langsung disambut antusias. Dia juga meminta Squidward untuk segera kembali bekerja, yang kemudian film pun berakhir guys. This guy gets it. Please don't. Now I got better. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Patrick yang nampaknya sangat tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Squidina. Padahal itu hanya tinggal 2 langkah saja ke panggung. Namun si Patrick sudah kelelahan untuk berjalan. Pasalnya Lawnes yang sangat gembira sedang menunggu pertunjukan panggung agar segera dimulai. Patrick tak ingin lagi melanjutkan syuting lagi karena kemarin dia sudah sangat kelelahan akibat syuting terus. Hal itu pun membuat Squidina sangat frustasi karena kemarin meskipun mereka syuting, namun episodenya tentang tidur siang. Squidina berusaha memaksa Patrick agar segera melangkah ke tempat pertunjukan panggung. Hanya tinggal 2 langkah lagi. Akhirnya membuat Squidina mengatakan hal buruk kepada Patrick bahwa acara TV ini akan segera gagal karena kemalasan si Patrick.
Patrick. Hal itu membuat Cecil yang merupakan ayah Patrick yang mendengar perkataan itu langsung segera datang. Di sini Cecil langsung menyalakan musik aerobiknya, lalu langsung berubah memakai seragam olahraga dengan tampilan yang begitu sangat cantik dan menawan. Intinya sih dia berpakaian layaknya seorang cewek. Cecil mengatakan kepada Patrick bahwa ia akan melatih Patrick agar bersemangat kembali. Namun tetap saja nampaknya si Patrick malah bertambah malas untuk melakukan syuting, sehingga Cecil langsung menunjukkan pertunjukan olahraga di panggung yang dilihat oleh beberapa orang. Hal itu membuat mereka semua sangat senang. Saat Cecil sedang melakukan jumping jack, secara tiba-tiba saja kursi kemalasan itu langsung melemparkannya ke atas langit-langit. Hal itu membuat Patrick semakin malas untuk berolahraga. Tak berselang lama dari itu datanglah Bunny yang menghampiri Patrick untuk mengajarkannya berolahraga. Bunny langsung mempertontonkan Patrick mengenai para tahanan yang sedang dipenjara. Bunny kemudian langsung bernyanyi tentang kelas pilatesnya di dalam penjara, yang dimana para tahanan juga sangat senang mendengar Bunny sedang bernyanyi. Para tahanan itu benar-benar sangat kompak. Mereka bermain musik mengiringi nyanyian dari Bunny. Bahkan saat itu ada salah satu tahanan napi di penjara mencoba ingin kabur, namun aksinya langsung dicegah oleh Bunny. Di sini ia menunjukkan kepada tahanan itu agar sering berolahraga, maka otot-ototnya akan semakin besar. Bunny yang tak sadar karena keasikan menyanyi, akhirnya langsung membukakan pintu bagi si napi itu hingga kabur. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa napi lainnya juga sama-sama memanfaatkan momen tersebut, sehingga ketika Bunny sedang lengah, mereka pun langsung keluar dari penjara. Satu persatu semua napi langsung pergi dari tempat penjara itu tanpa terkecuali, karena kebodohan Bunny saat bernyanyi membuat napi-napi tersebut telah kabur melarikan diri. Nah, setelah Bunny bernyanyi, dia pun celingak-celinguk melihat semua napi tidak ada di sini. Tak berselang lama dari itu muncullah seorang kakek tua yang tak setuju dengan metode kebugaran modern zaman sekarang. Dia pun langsung membawa Patrick untuk diperlihatkan betapa besar ototnya. Namun hanya beberapa saat saja karena ototnya kembali lagi menjadi peot. Oleh sebab itu si tua bangka menunjukkan alat perangkat kebugaran kuno miliknya sendiri kepada si Patrick agar dia mau mengikuti caranya untuk berolahraga. Si kakek menggunakan alat kebugaran bernama Grand Pet Star. Pertama-tama si Patrick harus menggunakan sabuk untuk menggetarkan tubuhnya. Hal itu membuat si Patrick tertawa cekikikan karena sabuk itu membuatnya geli. Setelahnya Patrick pun langsung meleleh. Alat berikutnya adalah salon pelangsing. Bukannya membuat tubuh Patrick jadi six-pack, justru tubuhnya malah hancur gak karu-karuan akibat alat pelangsing tersebut. Cara kerjanya terlalu barbar. Si kakek kemudian menyuruh Patrick agar menggunakan alat sauna pribadinya. Saat Patrick menggunakan alat sauna tersebut, membuat tubuhnya menjadi peot seperti memiliki tubuh kakek-kakek. Squidina kemudian mengatakan kepada si kakek bahwa cara berolahraga seperti itu tak akan bisa berhasil kepada si Patrick. Squidina menginginkan agar si Patrick bergerak dari tempatnya. Mendengar hal itu, si kakek pun langsung melemparkan alat dan barang-barangnya kepada si Patrick satu persatu. Sehingga dengan begitu si Patrick pun bisa berpindah tempat. Patrick pun sangat ketakutan apabila tubuhnya terkena lemparan barang-barang tersebut. Berikutnya si kakek pun mendekati si Patrick dengan membawa bola, yang dimana ternyata bola tersebut berisikan obat-obatan si kakek. Lalu obat tersebut langsung dimakan. Dan seketika itu energinya telah kembali lagi, dan akhirnya melemparkan tubuhnya ke si Patrick. Kini si Patrick benar-benar telah menyerah. Dia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya lagi. Si Patrick kemudian langsung beristirahat di kasur yang berada di atas. Bahkan untuk menggerakkan jarinya saja tak bisa. Apalagi saking magernya, dia tak bisa terjatuh dari tempat tidurnya, padahal tempat tidurnya melayang. Namun tetap saja nggak bisa terjatuh. Hal itu pun membuat Squidina berpikir untuk membuat Patrick sehat dan bugar, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya disinilah Squidina memiliki ide yang cemerlang.
bahwa dia akan mengirimkan Patrick kembali ke masa lalu dengan lemari waktu, tepatnya ke 35 juta tahun yang lalu, agar Patrick mau masuk. Squidina menggunakan alat si kakek berupa pelontar tinju agar masuk ke dalam mesin waktu. Alhasil, si Patrick pun kini berada di masa lalu, tepatnya 35 juta tahun yang lalu di gua prasejarah. Tak berselang lama dari itu datanglah Patrick pada zaman purba, pemilik gua tersebut. Di sana si dia memarahi si Patrick karena dia sangat kecewa setelah tahu si Patrick sangat jelek bermain show di TV. Dia mengatakan kepada si Patrick bahwa selama dia berada di gua tidak akan pernah berevolusi. Dia pun menunjukkan sebuah gambar tangan di gua yang tadinya kuat menjadi lembek. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat ketakutan. Patrick Purba pun akan mengajarkan si Patrick cara berolahraga dengan cara prasejarah, maka otot-ototnya akan tumbuh menjadi lebih besar. Ditambah kini mesin lemari waktu telah menghilang, sehingga mau tak mau si Patrick harus berlatih. Singkatnya, pertama-tama si Patrick langsung berlatih tinju, namun yang jadi samsaknya malah hidung dinosaurus. Alhasil mereka berdua pun langsung dimakan olehnya. Dari sini si Patrick mulai dilatih dengan sangat keras. Dia harus berjibaku dengan dinosaurus, bahkan tak jarang si Patrick selalu mendapatkan berbagai rintangan. Hingga paling terparah adalah si Patrick telah dikejar-kejar oleh dinosaurus. Hal itu mengakibatkan si Patrick bolak-balik mengangkat barang-barang besar, termasuk bangunan. Lalu secara tiba-tiba saja membuat tubuhnya langsung berubah menjadi berotot. Patrick yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam gua TV show. Hal itu membuat para penonton sangat ketakutan. Dinosaurus itu kemudian langsung menjerit dan mengaung lalu pergi setelah ada Squidina di belakang panggung. Squidina yang khawatir akhirnya memanggil si Patrick agar keluar dari tempat persembunyiannya karena pertunjukan TV show telah berakhir. Tak lama dari itu, si Patrick datang, namun dengan perubahan bentuk tubuh yang lebih berotot dan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Si Patrick pun belum puas dengan pertunjukan itu karena dia harus memiliki banyak keuntungan. Akhirnya si Patrick langsung mengangkat semua bangunan itu dan langsung mengeluarkan para penonton yang tak lain adalah keluarganya sendiri dari gedung. Setelahnya si Patrick langsung menyuruh mereka semua agar berolahraga seperti dirinya hingga memiliki otot-otot lengan yang besar. Alhasil keluarganya pun langsung menurutinya. Si Patrick kemudian langsung mengangkat planetnya sendiri hingga membuat tubuhnya hancur karena seluruh tubuhnya tak kuat menahan otot-ototnya lagi. Si Patrick kemudian memberikan pelajaran yang cukup berharga untuk kita semua. Terkadang penting untuk berolahraga dan terkadang Anda hanya perlu menjadi vegetarian. Kini akibat kebesaran ototnya yang telah hancur, si Patrick hanya memiliki bagian kepalanya saja. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye bye. Next time while we watch me